Hari ini kita gali jalur dulu, pemasangan pipa-pipa ya. Nih sekarang lagi mau dijahit-jahit nih. Terima kasih banyak. Ya. Ini dia The Hakims Aviari. Assalamualaikum guys, aku lagi baru mau tidur ya, jam 11, 11.12, 11.12. Ternyata tanah datang guys. Dan ini akan datang lagi besok pagi batu. Jadi aviari diantri bahan baku, yaitu tanah-tanah dan juga gaya banget ya. Gaya banget nih Pak Tua. Ini Bang Puri yang jaga malam. Sosokan pegang kamera bisa emang. Itu belajar Pak. Balik gambarnya tuh. Aku baru mau tidur terus gini. Tit, ini apaan sih? Pasti truk bener aja. Ini kenapa dikarung-karungin? Karena kalau nggak dikarungin akan kotor tempat tinggal gue nya. Jadi karungin lebih mahal sih guys, tapi nggak apa-apa. Dan kalau udah dikarungin ini juga, kalau ada yang perlu langsung susun itu bisa langsung gampang. Kemudian kalau misal perlu tanahnya dong, ya tinggal dibuka karungnya. Oke nih,
tanah yang kemarin datang 2 truk udah dimasukin di sini nih guys. Ini betul yang disampaikan sama Pak Edi. Ini sama Pak Edi mah yang ngomong sekali doang. Kayak nggak didengerin guys, tapi dilakuin. Nih, ini dibikin di daerah sini akan kolamnya guys. Jadi beda dengan Aldabra. Kalau Aldabra itu kolamnya itu di pinggir, Kalau ini kolamnya itu agak di tengah dan tidak terlalu dalam seperti Aldabra. Dan di sini adalah buat pasir. Buat pasir dan di sudut itu buat penanaman pohon sawo. Betul. Ada pot di sudut sana. Oh, pot bisa tinggi juga ya? Iya. Deng ke situ. Wih, keren. Wah, ini akan keren banget. Dan ini pohon-pohon itu akan masuk kurang lebih insya Allah bulan September semuanya guys. Yang dari Bangka, yang dari rumahnya Pak Haji, Bandung. Kemudian yang dari Ciwidey, Bandung. Kemudian ntar juga dari Om Noldi dan juga Om Chandra, Om Diki, siapa? Pak Heri. Heri Blangkon, sorry. Mas Heri. Kok botak sih? Mas Heri Blangkon, Om Riki, kemudian juga Om Noldi, Om Chandra. Nanti akan kumplok sini. Itu akan temanya penghijauan nanti dari sekarang sudah mulai. Jadi batas kandang sulcata itu sampai misal di sini ya, kita butuh banyak. Kalau kemarin kesini juga kan khawatir. Ya, nanti kita bikin pot aja di sini. Iya betul. Nanti ini kita bisa angkat spot tanaman hutan yang dari Bandung kan bisa. Betul. Pohon buah. Banyak banget. Iya. Oke. Harus bisa nyela natanya memang. Guys, nih, Pak Ukat lagi apa? Lagi bikin pot Pak. Di pot nih, ini jadi dibikin pot. Jadi kemarin tuh yang awalnya itu kan ini dari sini tuh lurus tuh ke sini tuh. Gue bilang gue nggak suka karena bikin ini sempit. Jadi udah ini bikin nyudut, ini bikin pot. Nah, nanti urusan di sini mau dibikin tanaman atau apa, bebas lah. Ya, seperti sini ntar di sini ada batu juga ya. Iya. Jadi ini tuh berundak-undak banget daerah sini nih. Ini teksturnya harus kayak gini Pak, kalau pot. Biar kelihatan. Iya. Nah, ini seninya itu Pak. Oke, sok seni lu. Batunya di sini agak-agak kecil-kecil nih. Gue harus pesen batu juga 1 truk atau 2 truk lagi buat beberapa titik. Jadi di sini nanti akan ada tanaman. Di sini nanti akan dibatuin lagi ya. Iya. Batuin tipis lagi. Di sini ada tanaman juga tuh. Ada beberapa titik yang belum dikasih batu nih. Seperti ini nih guys. Nuhun Pak Ukat. Nih. Ininya tuh ini tuh. Ini semua masih belum. Masih banyak PR-nya tuh. Sampai sana. Nah, kalau batu ini sih batu ini didiamin di sini aja biar alamnya aja udah gini. Gitu. Seru guys. Dan nanti di sini juga di antara batu-batu itu akan muncul tanaman-tanaman lainnya juga. Terus ntar akan tumbuh lumut gitu. Ini akan jadi alami sekali guys. Oke? Bismillah, berarti kita harus pesan batu lagi, tanah lagi, dan sebagainya. Sambil kita kasih bonus buat Pak Ukat. Nih Pak Ukat. Minum dulu. Oh iya, makasih Pak. Udah? Oh dia udah. Sindut udah. Udah duluan. Saya udah juga. Kang Dayat makanya. Kang Dayat, ini nih di sini ya. Berlima ya. Iya. Oke guys, semangat semuanya.
Batu kembali datang. Satu truk lagi. Ini udah truk ke-5 kalau nggak salah ya. Ini yang truk ke-5 ya Pak? Ini yang kelima. Iya. Ya, coba. Ayo mari. Wih, satu truk penuh gini. Berapa kilo nih Pak semuanya? Semuanya ya totalan kalau dihitung sama mobilnya sekitar 9 tonan mungkin ya. My God guys, 9 ton. Ya 9, 8, 9 lah Perjalanan dari mana itu? dari Wonosobo. Wonosobo sini kalau kosong berapa lama? Kalau kosong sekitar 7 jam, 8 jam. Kalau isi kayak gini? Nah dari semalam saya jam ini maghrib. Waduh, 12 jam guys. Oh, iya. Tapi kan ambil istirahat. Ya, istirahatnya kebanyakan kayaknya kamu. Dua kali. Oh iya. Oh ya wajar lah, 2 kali lah. Sip, oke kalau gitu guys. Ini dia bongkar muat batu. Oh. Tiganya mah pas banget. Nah, gini caranya. Ini. Nah. Up. Cuma sampai mana Pak Dayat? Hah? Airnya? Airnya nggak sampai sini, ini bolong nggak apa-apa. Paling di sini nanti mau ada batu. Air cuma sampai sini. Nah, segini kira-kira. Nggak apa-apa bolong. Nah, itu udah cukup. Gimana perkembangannya Pak Gus? Untuk hari ini sih alhamdulillah
pengetesan lancar, nggak ada masalah. Terus kita kemarin tanda juga untuk pengisian air level tingginya seberapa kita tandain kemarin. Di sini ya. Kemarin kita sama Irfan kita tandain di sini nih. Ada nih tandanya. Alhamdulillah nggak ada penurunan sama sekali. Oke, udah. Sekarang gimana prosesnya Mas Agus? Untuk hari ini proses untuk pemindahan air sih, pemindahan air yang dari kolam sini, dari kolam ini udah oke nih, nggak ada masalah, nggak ada kebocoran dan segala macam. Tadi untuk konfirmasi dari Hakim sih, Hakim boleh dipindahin airnya karena kolam di sini udah oke. Untuk lanjutan besok kita, kalau airnya ini udah kering nih, paling besok kita baru untuk pemasangan geotekstil. Untuk langkah selanjutnya pasang geotekstil dan udah pekerjaan untuk kolam yang di geomembran udah selesai sih setelah pemasangan geotekstil. Oke. Berarti sekarang ini airnya dikeringin dulu ya? Iya, dipindahin untuk ke saluran resapan di sini. Oke. Berarti tinggal tunggu keringnya aja ya? Iya betul, informasi dari tadi begitu Irfan. Jadi untuk pemasangan geoteknya ini besok apa lanjut sekarang atau gimana? Besok sih, paling besok pagi kita untuk pengerjaan pemasangan geotekstil. Karena waktu ini juga tadi baru dapat info dari itu Irfan, kabar kalau boleh dipindahin airnya. Oke, sip. Thank you Mas Agus. Oke, sip. Ini kita mau tes mendam kolam atas. Dalam kolam atas ya? Iya. Sudah diklaim sama stopnya pakai itu aja. Nah, cukup. Itu habis diapain Pak Dayat? Ini batas air pengisian, tinggal tunggu sampai besok. Kalau ada turunnya terlalu banyak berarti bocor kolam ini. Bocor ada kemungkinan sambungannya atau paralon yang 3 ini yang masuk. Oke, sekarang pengetesan air ya? Ya, kita tes rendam kolam atas yang buat air mancurnya, air terjun. Oke, sip. Jadi ini buat pengalaman baru juga. Selama ini kita pasangkan selalu pakai ADPE ya Pak ya? Ya. ADPE, jadi agak ribet juga. Nah ternyata setelah diskusi sama orang membran, pakai PVC ini bisa ternyata. Jadi kita yang di sini overflow ini nanti kita langsung pakai pipa PVC, ada beberapa titik. Nah cara kerjanya ini silakan Pak. Ini begini. Ini kita biasa sebutnya selongsong Pak. Ya. Diselongsong aja. Nah, yang pipa padi yang nongol Ya. kasih masuk. Nanti ini saya rindam, tempel lagi. Ini dilap lagi ya nanti ya. Dilap lagi, Ya. gitu. Aman, cuman khawatir di sini nih bocornya. Cuma tinggal dikasih sumpel silikon. Oh silikon. Oh iya. Ini diklaim. Ya. Jadi sama aja sebenarnya kalau kita di beton itu kan dia nggak bisa 100%, dia harus padat banget ya. Dia sama sih.
Ya cuman ini dibantu klaimnya dia nanti. Dibantu klaim sama di sini kan pojok sini nih. Ya. Silikonnya memang harus silikon Iya. hitam. Kalau silikon akuarium nggak nempel. Oh iya iya. Sip. Itu udah disiapin. Ya terima kasih nih ilmunya nih. Jadi luar biasa. Aplikasi yang sudah terpasang di kolam atas. Oh iya di situ ya. Udah. Ya. Ada 3 titik itu udah kita selongsong. Nah tinggal selongsong gini nih. Nah selongsong gini dikasih silikon diklaim. Pak Haji, hari ini prosesnya apa ya untuk proses pengairan? Hari ini kita gali jalur dulu, pemasangan pipa-pipa ya. Itu kita kasih 8 jalur, masing-masing 2 in. Jadi hari ini kita dari lubang filter sampai naik ke atas nanti dibagi nantinya. Potong 8. Hai guys, ada Po Asri dari MRP ya. Yes, Multi bangun. Rekatama Patria. Nes, betul. Ah, Terus udah gitu lagi ada yang santai sini deh. yang mana tuh? Yang mana tuh? Juragan. Permisi Kan udah gue juragan. bilang apa? Lo melek, ada gue. Nih sekarang lagi mau dijahit-jahit nih. Gimana? Lihat dong alatnya. Alat jahitnya. Pak Dayat. Nih mesin jahitnya ini ternyata guys. Kok putih sih? Nggak usah diangkat. Oh itu alatnya. Nih mesin jahitnya, jahit karung. Oh jahit karung. Oh itu mesin jahit karung. Nilon ya? Iya. Jahitnya begini nih. Jahit. Gede kan 2 nih di sini. Nah udah dijahit, nanti kita buka begini. Jahit lagi? Enggak. Jadi di sini. Emang dia diam gini? Diam kan kalau ditiban air nanti begini. Iya. Enggak juga nggak apa-apa lah. Kalau nggak gitu juga nggak apa-apa Pak. Kalau gitu repot, biasa aja. Siap. Biasa aja. Gini aja nih. Kan tadi mau gini kan? Iya. Mau gini kan? Nah gini. Jahitnya di sini. Atau kalau mau gini juga nggak apa-apa lah. Bisa emang Ya. begini, Emang harus gitu. begitu. Oh emang begitu bro. Ya kita mah nyari simpel ya. Dibuka. Nah, Pakai apa ini? Iya itu benar. sambungannya. Sambungan aneh. Oke. Besok selesai dong. Besok masih ada PR saya. Besok tinggal perapian pinggir-pinggiran aja udah Oke. selesai. Masih ada PR. Sip, pokoknya guys ini urusan geotekstil, geomembran, perkolaman tampaknya akan selesai dalam beberapa hari ini. Tinggal tambah pemipaan. Udah penyiapan bata-bata, masukin media filter, pakai kayu. Udah. Bikin pot. Udah. Keren nih yang belum pernah kita buat nih, bikin pot di dalam kolam. Terus kita mau tanam pule air. Pule air dari Bangka akan segera hadir. Udah deh, masih banyak kan? Kayu-kayu, ikan, tanam. Udah deh tuh. Batu. Udah deh, ngelatih burung, udah deh. Banyak PR-nya guys. Thank you loh kerjasamanya selama ini, keren Terima banget kasih. loh guys. Jadi Terima kasih. ide-ide, aspirasi dari kita benar-benar direalisasikan bersama dengan MRP. Gue WRP mulu ya. Multi Bangun Rekatama Patria ya bersama dengan Empo Astri. Ini nomor teleponnya adalah 0813 177 21939. Oke ya, dan juga ada IG-nya nggak sih itu? Belum. Mau disebutin apanya dong? Udah. Facebook. Alamat rumahnya. Kita lanjutkan pekerjaan dan kita nikmati prosesnya ya. Jangan banyak protes, kita ikuti Betul. proses aja ya. Ada proses. Oke.
Nih guys, kita lagi ngomongin tentang pembagian air yang luar biasa. Ini kan areanya luas, yang perlu diisi air tuh banyak, tapi perlu ketelitian dan juga pengalaman nih. Pak Haji Asari ada ide nih, dari bak yang tertinggi ini nanti airnya tuh langsung buat ke kolam aldabra, karena aldabra tuh harus setiap hari ganti, karena mereka udah ada kotorannya buang dan mereka siram lagi. Sulcata pun seperti itu. Jadi aldabra dan sulcata airnya sama-sama dari penampungan air air terjun yang di atas ini. Emang agak panjang untuk sulcata sih ya. Iya. Nambah pipa banyak, tapi ya Kedepannya iya. mudah ya. Karena kalau ngisi pakai ker gitu lama, kalau ini kan wur langsung. Nah, sementara yang ini akan diisi dari filter bawah. Jadi air yang akan masuk ke kolam ini akan fresh terus. Iya. Fresh terus dan juga buat yang si kura-kura air yang berkualitas. Iya, yang Karena sudah konsumsi ya. Iya, wow. Nah, nanti kemarin udah dihitung, jadi total air yang ada di filter itu buat ngisi kolam ini cukup. Jadi si air terjun jalannya normal tetap. Karena ini benar-benar harus setiap hari keluar, jadi insya Allah ini kebeningan airnya itu benar-benar terjaga banget. Iya. Dari segi filtrasinya ini jagonya Pak Haji ya. Filtrasi, kemudian water change juga terus-terusan. Wow, jadi nih gue pelihara lele. Nih guys, yang tadi kita bahas itu nih. Ini jalur untuk ke sulcata, jauh banget. Tapi ini karena ini di atas akan turun sendirinya ya. Air mencari dataran lebih rendah. Nah, kalau yang di sana sudah disiapin juga. Jadi kita siapin memang jauh nih, jauh banget. Kita ya mau nggak mau kalau buat ekosistem ya harus apa ya? Kita mengeluarkan sesuatu lah. Mengeluarkan lebih, dirancang yang benar. Betul. Jadi pemipaan itu harus dipikirkan dari awal. Jadi guys, bukan nyindir siapapun ya. Kadang-kadang kan kita ada galian apa di mana-mana gitu. Itu tuh ya karena perencanaan awalnya tuh belum sampai ke sini, kini bangun di sini. Udah sini ternyata perlu gitu. Ya, karena jadi, kenapa ya memang itu ini kan improve ya. Kecuali kita udah memang paten nggak boleh digeser gitu loh. Itu bisa kita pemipaan dari awal. Iya. Ini juga termasuk dari awal Pak Haji. Ini termasuk dari awal kan, ini kecuali kalau sudah jadi pohonnya udah masuk gurungnya, tiba-tiba kayaknya perlu pemipaan, gali-gali lagi. Itu yang nggak benar. Itu yang nggak benar gitu. Ya kayak di negeri ini kadang-kadang banyak gali-galian kabel. Si pipa-pipa ini tuh akan ke sini. Di pinggir ya Pak Haji ya? Iya, di pinggir. Di pinggir dan nanti akan ketutup oleh tanah dan juga pohon-pohonan. Ya. Jadi nanti tiba-tiba kita seperti ada mata air, seperti ada air terjun yang keluar dari bebatuan, seperti ada danau. Padahal itu adalah kita yang membuat. Iya. Seandainya suatu saat kan kita pingin ada air ngalir sini, bisa. Kita tinggal cangkok dari sini nantinya. Pak Haji tuh tahu gue banyak maunya. Ya misalnya ini kan udah ada jalur tuh, kita ambil sini. Kita pingin buat sungai-sungaian dari sini bisa. Tiba-tiba gitu. Iya, misalnya cuman kasih kayak membran gini kan. Cuman kasih batu-batu, ada lagi air ke sana. Jadi fungsinya selain yang buat di sana masih banyak juga. Tapi ngomong-ngomong masih banyak PR-nya juga guys. Bikin hujan belum, ya embun belum lah pokoknya. Tapi ini lagi fokus tentang pohon dan pengairan. Habis itu baru dan sebagainya. Ini kayaknya penanaman pohon akan mulai segera dilakukan juga ya, yang lain-lainnya. Ini kalau udah keuruk semua udah bisa mulai ini. Oke guys, ini gue pakai baju MRT dari Pak Astri. Terima kasih Pak Astri. Nih kita lihat sekarang pemipaan nih. Emang ya ketika Pak Haji Asari berfatwa langsung ya dilakukan ya. Itu kan tadi iseng, kok pipanya cuma 6 nggak 7. Kita hitung guys sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. My lucky 7. 7, nggak apa-apa bener? Nggak apa-apa. Pas lah buat backup atas nantinya. Oke, bisa lah pokoknya mah. Yang penting nggak diada-adain, pokoknya ini emang penting juga. Bisa ya, bisa enggak ya. Nah, ini sekarang sudah terhubung pipa dari apa namanya nih, penampungan air ini bisa mengalir ke sana. Ke kolam sulcata. Oke, kalau gitu Pak Haji di sini, aku di sana ya. Siap. Di sini guys, di sini guys. Kok malah ke sini ya? Ini sih buat pasir. Pak Haji bentar, ini kan ya? Tapi ini mah pasir, harusnya ke sini ya? Oh ya udah, oke. Siap guys. Dari sana memang kita mau habisin airnya, kita pilahin sini. Siap Pak Haji? 1, 2, 3. Anginnya udah mulai.
Gue mau ngintip takut kecebur. Nih bentar nih. Dikit lagi. Nah, air sudah dekat. Oke, jadi airnya yang dari sana bisa langsung ke sini, ya. Tapi bukan sini sih, sebelah sana sih. Oke, berhasil Pak Haji. Yes, berarti sulcata maupun radiata akan mendapatkan sumber air. Oke, itu guys. Jadi ini buat sulcata, nanti sana buat radiata, sumber airnya akan dari air terjun. Oke, mantap. Batuscape by Alim Ten. Guys, ini dia nih pemipaan. Ini ada hal yang sangat fundamental sekali dalam pembuatan kolam ya. Nih pipa-pipanya dibikin 7 yang kemarin tuh. Dan kita lihat dari sini terus ke sini. Terus ikutin situ. Terus jadi nih 7 pipa. Jadi ya. Dan ini lihat banyak banget guys. Lihat di sini. Nih timnya Pak Haji itu emang ahlinya di bidang ini juga guys. Membuat kolam bening. Nah ini jadi si paralon ini kan dari bawah 7 tuh. Ke sini kemana lagi? Jadi yang kita rancangannya, yang ke atas ya paling tinggi itu kita siapin 3 pipa. Pokoknya intinya nih, air dari bawah disalurin ke bak-bak yang ada di atas. Itulah istilahnya. Ya. Dan dibagi-bagi. Oke. Nanti sesuai dengan nanti pas settingnya mau iramanya gimana gitu loh. Si air terjunnya ya. Jadi ada berapa settingan air terjun ntar? Di sini ya kita sesuai dengan 2. Ini aja kan. Ada 1, 2, 3, 4. Wah, jadi 4 settingan. Bisa deras sekali. Ya. Bisa kerucuk-kerucuk ringan sampai cuma gemericik doang. Ya. Oh. Jadi kita udah siapin semua. Wow. Dan ini rapi sekali loh. Ini dari sebelah sini tuh ada 7 paralon. Ada yang ke sini, ada yang sini gitu ya. Ya. Ada sampai nanti ke atas. Ada yang ke atas. Oke. Dan dari sini juga di sudut-sudut sana juga paralon. Tadi Pak Handi lihat gini. Itu paralon buat apa? Ya itu pengairan dan juga untuk penyaluran air ya. Ya. Ya gitulah pokoknya lah. Kalau ini pasti kan habis ini kita tutup tanah lagi. Kalau keinjak gimana? Nggak apa-apa. Kuat emang? Kuat. Kecuali yang tipe yang merah itu yang D ya. Kalau AW ini kuat. Oh kuat ya? Nah tapi nanti kita kasih tanah yang agak gembur dulu, dia kan ada pemadatan, jadi sela-selanya keisi nantinya. Oke. Sip. Oke guys, ini pokoknya tidak akan terlihat si pipa-pipa ini sama sekali ya. Oke kalau gitu guys, nih pemipaan di aviari masih dilakukan oleh timnya Raja Sari Alim Ten. Follow IG-nya ya. Kemarin cerita katanya ini menjadi salah satu proyek cukup sulit selama ini. Faktor kesulitannya ekstrim. Iya, faktor kesulitannya tinggi ya. Tekuk. Biasanya kita kalau ngerjain nggak terlalu banyak
trap satu kan. Emang ada tapi nggak serumit ini gitu. Ini trapnya gitu. Tapi asik. Asik banget. Saya ditantang. Dapat alhamdulillah nggak bocor kan, A? Nggak bocor, keren banget. Jadi ini alhamdulillah pengerjaannya tantangannya cukup tinggi, ya kesulitannya juga tinggi, tapi bisa dilakukan dengan maksimal dan tidak ada kebocoran. Oke, makasih loh. Saya yang harus terima kasih kan, nih dikasih kesempatan kerjain ini. Alhamdulillah beres, A. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini tantangan yang tinggi tapi dikerjakan dengan maksimal. Oke, siap. Pengerjaannya maksimal, senang sekali bekerja juga dengan happy di sini happy ya. Aja. Semuanya oke. Walaupun sudah bekerjanya selesai, istilahnya bukan berarti nggak boleh kesini aja. Siap. Udah jadi keluarga ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Gitu. Kata istri lu pengen foto bareng gue. Nggak datang sekarang. Ya udah deh. Pokoknya nanti kapanpun sini silahkan. Terus udah gitu nanti ketika peresmian juga diundang semuanya, seru bakal itu ya. Siap. Amin. Oke guys, jadi pengerjaan membran ini dari geotekstil ke geomembran, ke geotekstil lagi, semuanya aman, lancar dengan kesulitan yang sangat tinggi. Ya, terima kasih Pak Dayat. Ntar saya butuh tanda tangan, A. Boleh. Tanda tangan. Berita acara. Oh iya, berita acara lagi. Siap. Thank you, bagus. Oke guys, alhamdulillah ya. Thank you. Multi bangun Patria, salah Patria. Salah di sininya. Multi bangun Rekatama Patria. Terima kasih ya. Mbak Sri juga ya. Oke, thank you guys. Ini selesai untuk membran. Kita lanjutkan pekerjaan berikutnya. Makasih banyak. Kayak apa gitu ya guys ya. Para juara pamit. Alhamdulillah. Ini guys, ini harus bawa oleh-oleh buat anaknya Hudi The Hakims. Keren, A. Yuk. Terima kasih. A. Assalamualaikum. Salam. Pilih doa. Bener. Sok. Siap. Jangan. Oke guys, mudah-mudahan tetap silaturahim ya. Dadah. Ayo. Sukses, A.